Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang udah nonton video saya sebelumnya. Makasih yang udah like, makasih yang udah komen, makasih yang udah subscribe. Jadi, di video selanjutnya saya akan memperkenalkan salah satu alat yang biasa digunakan sebagai alat ukur untuk di dunia pertanian. Apalagi nih untuk para petani milenial ini harus punya banget alat ini. Apa sih yang akan saya jelaskan di sini? Alat ini namanya adalah TDS meter atau Total Dissolved Soil. Nah, apa sih fungsi alat TDS meter ini? Fungsinya adalah sebagai pengukur, alat ukur partikel atau padatan yang terlarut dalam suatu cairan atau yang terlarut dalam air. Begitu. Kenapa ini sangat berfungsi? Nah, fungsinya adalah karena tanaman itu membutuhkan membutuhkan berbeda-beda nilainya. Nah, jadi di TDS meter ini alat ukurnya atau satuannya itu adalah ppm, part per million. Jadi kita bisa mengukur berapa sih kebutuhan nutrisi untuk tanaman yang kita budidayakan. Contohnya misalkan tomat, atau misalkan pakcoy, atau misalkan kangkung. Nah, kangkung ini mempunyai kebutuhan 1200 sampai 1500, atau pakcoy 1000 sampai 1200 ppm gitu. Jadi macam-macam kebutuhannya. Nah, dengan alat ini kita bisa mengukur atau mengaplikasikan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Nah, ini di luar dari faktor-faktor budidaya yang lainnya. Ini adalah hanya bentuk atau salah satu cara pengukuran, yaitu dengan menggunakan TDS meter ini. Nah, bagaimana cara mengukurnya dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, di sini saya akan membandingkan media tanam yang kita beli di toko-toko pertanian, kemudian dengan kompos. Nah, kompos ini kan nutrisi untuk tanaman. Nah, dengan kompos hasil dari buatan saya sendiri, buatan kita sendiri. Nah, berapa sih nilai ppm yang terkandung dalam media tanam yang di toko pertanian, kemudian dengan kompos yang kita buat sendiri. Nah, itu berapa ppm-nya. Nah, semakin besar ppm itu berarti semakin bagus, karena berarti padatan atau partikel yang terkandung dalam larutan tersebut semakin banyak, dan itu bisa berfungsi dengan baik untuk tanaman kita gitu. Nah, jika di organik lebih besar ppm-nya itu tidak masalah, karena senyawa yang terkandung dalam larutan tersebut adalah senyawa organik, bukan senyawa kimia, sehingga pada saat kita aplikasikan di lahan atau aplikasikan di tanah itu tidak akan berpengaruh meskipun itu kelebihan gitu. Nah, jadi bagaimana cara aplikasi TDS meter dan bagaimana metodenya? Ini dia. Nah, ini kita siapkan air biasa, kemudian kita siapkan juga wadah aqua seperti ini. Kemudian kita masukkan kompos hasil buatan kita sendiri. Ini saya udah wadahin pakai wadah plastik, kemudian dimasukin ke wadah aqua secukupnya saja. Ini sekitar kurang lebih 50 gram. Nah, kemudian langsung kita ukur airnya berapa total nilai ppm-nya. Nah, dengan TDS meter ini diusahakan TDS meternya udah bersih ya, dicuci. Nah, kita lihat berapa hasilnya. Nah, ini bener-bener tercelup. Berapa hasilnya? 59 ppm. Nah, kemudian untuk mencari tahu berapa nilai ppm dari kompos yang kita buat sendiri, kita masukkan air, kemudian kita aduk-aduk. Nah, kita aduk-aduk. Berapa sih nilai ppm-nya? Kemudian kita ukur lagi dengan menggunakan tadi TDS meter. Berapa ini nilainya? Wah, kemudian nilainya naik terus 1778 ppm. Nah, berarti ini udah tinggi banget gitu dengan kompos ini. Oke. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita bandingkan seperti apa yang saya bilang tadi di depan. Kita bandingkan dengan media tanam yang kita beli dari toko-toko pertanian di sekitar kita. Ini media tanamnya satu bungkusnya itu seharga 15.000. Kita coba cek dengan TDS meter berapa nilai ppm-nya. Nah, ini saya masukkan aja nih media tanamnya. Nah, kita masukkan ke wadah aqua tadi, kira-kira sekitar 50 gram. Nah, kira-kira sekitar 50 gram. Kemudian kita masukkan lagi air biasa
air yang dari keran atau dari sumur, kemudian kita aduk-aduk. Nah, kemudian kita ukur berapa sih nilai ppm-nya gitu dengan TDS meter. Oke. Kita ukur berapa nilainya. Ya. Nah, ini sampai berhenti sampai stabil 295 ppm. Nah, nilainya ada 295. Tadi berbeda jauh berapa dari nilai kompos buatan kita sendiri? Berbedanya sangat jauh ya. Kompos buatan kita sendiri ppm-nya ada 1700 lebih tadi. Nah, ini 1778 untuk kompos yang kita buat sendiri. Sedangkan media tanam yang kita beli di toko itu 295. Ini mohon maaf, bukannya kita menjelekkan atau apa, hanya saja kita ini real pengukuran. Nah, begitu. Jadi kita harus percaya tentang dengan kompos hasil buatan kita, bahwa hasil pengukurannya atau nilainya itu lebih tinggi. Begitu. Oke, jadi itulah fungsi dari TDS. Nanti untuk video selanjutnya kita akan tampilkan berapa sih kebutuhan ppm dari masing-masing tanaman. Nanti saya coba untuk merangkumnya begitu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.